Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok kami, tim ABR, akan mempresentasikan mengenai inovasi truk tangki tenaga listrik sebagai bentuk pemanfaatan energi alternatif atau Alternative Energy Utilization. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari tim kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri bernama Safira Arlin Sayedana, kemudian rekan saya Bayu Dwi Ginanjar dan Rahardian Mustafa Alim. Mengapa kita harus beralih ke tenaga listrik? Yang pertama, alasannya yaitu tenaga fosil saat ini sudah mulai terbatas. Banyak media memberitakan krisis energi. Di Inggris, masyarakat juga terlihat mengantri di SPBU untuk membeli bahan bakar. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa negara-negara dengan ekonomi yang kuat pun ternyata masih cukup rentan terhadap isu keamanan energi ini. Jika harga bahan bakar fosil yang tinggi adalah masalahnya, maka jawabannya adalah mengurangi ketergantungan pada batu bara dan juga gas, bukan menambah lebih banyak bahan bakar fosil. Atas kesimpulan itulah, energi terbarukan menjadi solusi yang baik untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Alasan kedua yaitu dampak lingkungan. Pembakaran bahan bakar yang menghasilkan minyak bumi hingga gas alam dapat memberikan banyak manfaat. Namun, di sisi lain, dampak pembakaran bahan bakar tersebut terhadap lingkungan pun juga cukup besar pengaruhnya. Gas hasil dari pembakaran bahan bakar, contohnya yaitu polutan gas karbon dioksida yang melebihi batas, itu bisa mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatkan suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca atau global warming. Yang kedua, yaitu gas karbon monoksida. Mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin yang bisa membentuk COHB yang bersifat racun dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Alasan yang ketiga, yaitu listrik saat ini bisa menjadi alternatif. Energi yang biasa digunakan misalnya yaitu minyak bumi dan juga gas. Tahukah kalian bahwa minyak bumi dan gas alam itu adalah suatu sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Penggunaan sumber energi ini dalam kehidupan sehari-hari cakupannya sangat luas. Contohnya digunakan sebagai sumber energi rumah tangga, misalnya untuk lampu penerangan, memasak, kendaraan bermotor, dan juga dunia industri. Jika minyak bumi dan bahan bakar fosil lainnya habis, maka kita akan kehilangan sumber energi yang menghasilkan hampir 70% listrik dunia. Habisnya minyak bumi adalah sesuatu yang tidak terhindar, karena mereka adalah sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak bumi ini. Bisa berpikir bagaimana kita bisa menggunakan energi alternatif untuk keperluan kehidupan manusia. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi atau bahan bakar fosil. Terdapat bermacam-macam contoh energi alternatif yang ada di alam ini. Contohnya energi matahari, kemudian energi angin, air, dan panas bumi, kemudian ada petir, dan lain sebagainya. Namun, berkat majunya pemahaman manusia tentang energi, sumber energi alternatif saat ini kian bertambah. Alasan yang keempat, kenapa kita harus beralih kepada tenaga listrik, yaitu saat ini dimunculkannya inovasi truk tangki tenaga surya. Berdasarkan penelitian awal, teknologi solar cell itu bisa menghemat bahan bakar hingga 2 kali lipatnya. Penelitian ini mengungkapkan hasil uji awal penggunaan sel surya pada truk ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut mampu membuat biaya bahan bakar dihemat 5 hingga 10% di Swedia dan 2 kali lipat jumlah itu di Spanyol Selatan yang mana daerah tersebut kaya akan sinar mataharinya. Next. Berdasarkan penelitian, kami menghitung pengeluaran per 12 jam. Yang pertama dari kipas pendingin radiator, di mana kipas ini berjumlah 1 dikalikan 32 watt,
hingga totalnya menjadi 32 watt per 12 jam. Yang kedua, lampu utama standar jarak dekat, yang mana jumlahnya adalah 2, dikalikan dengan 55 watt, menjadi 110 watt per 12 jam. Air conditioner, dengan jumlah 2, yaitu 2 dikalikan 32 watt, berjumlah 64 watt dikalikan 12 jam. Kemudian ada audio player, di mana 1 dikalikan 4 dikalikan 60 watt, hingga berjumlah 240 watt dikalikan 5 jam. Dengan truk menempuh jarak 9,7 km setiap 2 kWh, di mana jumlahnya adalah 2000 watt dikali 12 jam. Hingga total keseluruhannya yaitu 27.672 watt-hour. Kemudian mengenai kapasitas baterai yang disediakan. Baterai yang disediakan yaitu adalah sebanyak 24.800 buah. 24.800 buah ini kita kalikan dengan 3.000 mAh. Dengan jumlahnya menjadi 74.400.000 mAh dikalikan dengan voltnya yaitu 1,5 volt. Totalnya menjadi 111.600.000 watt-hour, atau jika diubah menjadi kilowatt-hour menjadi 111.600 kilowatt-hour. Jadi, yang mana kapasitas baterai ini sendiri itu bisa digunakan kurang lebih 4 hari dengan pengisian baterai secara hybrid. Secara hybrid di sini maksudnya bisa dilakukan melalui panel surya dan juga pengecasan. Pengisian baterai semakin cepat dengan adanya teknologi hybrid ini. Terima kasih. Mungkin itu tadi adalah mengenai inovasi kami mengenai truk tangki dengan panel surya. Salah hilaf dalam presentasi ini saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.